Halo Lirlur, apa kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini kita sudah sampai di part 4 dari serial Woshida Sengshan. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari Nova Movie. 不会再让你失望了，小真的好。Setelah makan obatnya, terlihat kekuatan Songsan menjadi lebih kuat dan lebih unggul dari Suo Songyu. Lalu terlihat Gochang pun menyadari bahwa Songsan memakan obat darinya yang membuat kekuatan Songsan meningkat. Kemudian si Jiang pun kehabisan tenaga yang membuat dirinya tidak mampu berpegangan lagi hingga membuat dirinya terjatuh. Namun untung dirinya masih bisa berpegangan yang membuat tangannya berdarah. Hingga para peserta pun berkata talinya juga putus, kakinya juga terluka, apakah si Jiang masih bisa memanjat lagi? Kemudian Xiu'er pun menyemangati si Jiang yang membuat dirinya diejek oleh gurunya. Yeah. 你很关心石江吗？谁关心他了？ Tiba-tiba ada seorang pengikut Suo Songyu menyerang si Jiang. Dia pun sangat cepat yang membuat Gochang pun menyuruh memakan obat darinya. Dia bilang Songsan sudah membuktikan efek obatnya, yang membuat si Jiang teringat pengorbanan Songsan kepadanya. Dia pun memakan obatnya. Melihat si Jiang tidak menyerah, Tiden dan Erci pun menjatuhkan dirinya agar mereka berdua bisa terjatuh bersama orang yang menyerang mereka. Lalu para ketua sekte pun memuji keberanian dan kepolosan mereka. Kemudian para peserta pun memuji si Jiang karena si Jiang bisa memanjat lebih cepat lagi setelah memakan obat dari Gochang. Melihat obatnya berhasil, Gochang pun mencatat reaksi dan efek dari obatnya. Hingga peserta pun mengatakan kondisinya benar-benar sudah terbalik. Kemudian si Jiang pun telah sampai ke atas pilarnya. Dia pun memikirkan cara untuk mengambil sepatu jipingnya. Si Jiang pun meminum beberapa pilnya lagi agar dirinya bisa lebih kuat. Gochang pun berteriak agar si Jiang tidak memakan banyak obatnya, karena efeknya bisa membuat tubuh si Jiang meledak. Suo Songyu pun terus berusaha memukul Songsan agar dirinya bisa terlepas. Lalu tiba-tiba ada sinar ungu yang keluar dari langit, yang dimana itu adalah ayah dari Suo Songyu. Semua orang pun berlutut termasuk para ketua sekte utama karena ranah mereka masih rendah dari keluarga Suo, yang dimana patriark dari keluarga Suo ingin melihat siapakah yang akan mendapatkan posisi teratas di ujian peri. Melihat ayahnya datang, Suo Songyu pun berusaha melepaskan diri. Dia pun mengaktifkan segel abadinya yang membuat dia terlempar dan terlepas. Si Jiang pun sudah merasakan efek obatnya, yang dimana Xiu pun memuji si Jiang dan berkata dia lebih baik dari Suo Songyu. Pada saat Suo Songyu ingin menyerang si Jiang, Songsan pun berusaha memegang kaki Suo Songyu. Namun pada saat Suo Songyu ingin menghajar Songsan, si Jiang pun mengambil sepatu jiping yang membuat dia terjatuh dan menimpa Suo Songyu. Si Jiang pun terbangun dan memanggil Songsan, yang dimana dia membantu Songsan berdiri. Kemudian Tiden dan Erci pun menghampiri mereka berdua. Songsan pun menyuruh si Jiang untuk mengambil mutiara jipingnya lebih cepat karena semuanya belum berakhir.
Si Jiang pun mengambil mutiaranya, lalu berkata 4 orang dari desa Paiyin sudah mengambil mutiaranya, yang dimana membuat semua orang terdiam. Xiu'er pun sangat senang kepada si Jiang. Lalu Xiu pun berkata si Jiang belum membangkitkan segel abadinya dan tidak memenuhi syarat untuk posisi teratas, yang dimana membuat para peserta memprotesnya, kemudian berkata itu akan menguntungkan keluarga Suo. Xiu pun memerintahkan para kandidat untuk melanjutkan ujian perinya. Ayah Suo Songyu pun memerintahkan Suo Songyu bangkit karena ujian perinya belum berakhir. Suo Songyu pun membangkitkan segel abadinya untuk menyerang si Jiang, lalu Song San pun memberikan boneka jeraminya kepada si Jiang. Dia bilang masih ada waktu untuk mendapatkan posisi teratas. Suo Songyu pun menyerang mereka, namun tiba-tiba si Jiang menghalangnya dengan kekuatan makhluk rohnya. Yang membuat semua orang terkejut karena si Jiang mempunyai segel sampah yang bisa mengalahkan segel bumi. Suo Songyu pun memerintahkan pengikutnya untuk menyerang si Jiang. Namun dengan satu pukulan saja dia bisa mengalahkan mereka semua. Lalu Song San pun menyerangnya dari samping yang membuat si Jiang hanya mengeluarkan satu serangan saja. Suo Songyu pun terlempar ke tembok, yang dimana si Jiang mempunyai segel sampah tubuh roh pedang, yang dimana membuat ketua sekte Xingping tidak percaya segel bumi kalah dengan segel sampah. Kemudian ketua sekte Tianhui dan ketua sekte Taiyun pun berkata mungkin segel sampah si Jiang segel yang pernah ada di legenda, yang dimana segelnya sangat kuat dan langka. Lalu tiba-tiba si Jiang muntah darah karena terlalu banyak makan obatnya. Sementara rambut si Jiang berubah menjadi putih karena makhluk rohnya mengkonsumsi jiwa kehidupannya terlalu banyak, hingga membuat makhluk rohnya lepas kendali dari si Jiang dan menyerang semua orang. Si Jiang pun memerintahkan Tiden dan Erci membantu Song San, sementara makhluk rohnya menyerang si Jiang. Namun si Jiang bisa menghindar dan berlari ke tempat Xiu'er, yang dimana guru Xiu'er pun menahan serangan makhluk rohnya dengan jimatnya. Karena makhluk rohnya terlalu kuat, dia pun tidak mampu menahannya. Si Jiang pun berlari lagi, namun makhluk rohnya terus menyerang dia, yang dimana si Jiang mampu menghindarinya. Kemudian terlihat ketua sekte Taiyu yang turun ke ujian peri membantu si Jiang. Namun dia dihentikan oleh patriark dari keluarga Suo, yang dimana dia bilang ketua sekte Taiyu telah melanggar aturan turun ke ujian peri. Namun Xiu'er pun tidak peduli dengan aturannya, dia pun ingin menolong si Jiang. Terlihat si Jiang terus menghindar dari serangan makhluk rohnya. Tiba-tiba si Jiang menjadi kakek-kakek, dia pun masuk ke gerbang peri, yang dimana gerbang peri sudah dipasang pertahanan dan mampu menghancurkan makhluk rohnya. Si Jiang pun tidak bisa bergerak lagi karena jiwa kehidupannya sudah habis, yang membuatnya menjadi kakek-kakek. Terlihat Xiu'er yang ingin menghampiri si Jiang, dia pun sangat lambat, yang dimana ketua sekte Xuanhui lebih cepat dari dirinya.
Dia pun sudah sampai ke gerbang perinya dan melihat kondisi si Jiang, yang dimana si Jiang habis energi jiwa kehidupannya dan hampir mati. Lalu ketua sekte Xuan Hui pun memberikan 10 jiwa kehidupannya, namun jiwa kehidupannya tidak cukup. 什么？怎么会？10年寿元注入其体内，就如滴水入海。 Lalu datanglah ketua sekte Taiyu, yang dimana dia ingin menyelamatkan si Jiang, namun ketua sekte Xuan Hui pun berkata, berapa jiwa kehidupanmu hingga begitu mau menggunakannya menyelamatkan si Jiang? Dia pun menjawab, dia hanya tahu kalau si Jiang anak yang baik dan tidak akan membiarkannya mati. Kemudian ketua sekte Taiyu pun memberikan jiwa kehidupannya kepada si Jiang, yang dimana membuat jiwa kehidupannya hampir habis. Xiu'er pun ingin memberikan jiwa kehidupannya juga, tapi gurunya melarang. Karena kalau Xiu'er memberikan jiwa kehidupannya akan membuatnya menjadi wanita yang sangat tua. Scene pun berpindah, yang dimana tuan muda kedua Suo Shouming ingin membantu Suo Songyu turun, namun dia pun menolaknya karena dia bilang tidak perlu balas kasih palsu Suo Shouming. Lalu datanglah patriark keluarga Suo yang ingin menghukum Suo Songyu karena dia sudah memalukan keluarga Suo, namun serangannya dihalang oleh Suo Shouming. Suo Shouming pun memohon agar adiknya tidak dihukum, yang dimana dia berkata dirinya sudah lalai membimbing adiknya. Dia pun rela dihukum. Pada saat ayahnya pergi, terlihat Suo Shouming hanya berpura-pura baik di depan ayahnya. 在我这里，人只分有用和无用。左宗宇运气不错，他还排在有用之列。 Scene pun kembali, yang dimana kita diperlihatkan ketua sekte Taiyu yang masih memberikan jiwa kehidupannya kepada si Jiang, yang membuat giginya yang hanya tinggal satu pun tercabut. Si Jiang pun kembali menjadi muda, namun rambutnya tidak hitam lagi. 不过少年白头也没啥不好看嘞。 Si Jiang pun mengambil gigi ketua sekte Taiyu yang jatuh dan memberikannya. Si Jiang bilang dia akan membalas kebaikan dari ketua sekte Taiyu, namun ketua sekte Taiyu berkata yang dimana dia akan mematahkan kaki si Jiang kalau tidak membayarnya. Kemudian dia pun memegang si Jiang dan membawanya ke tempat ujian peri. Mereka pun sampai ke ujian peri, yang membuat Tiden Erci dan Song San sangat senang karena mereka akan mendapatkan posisi teratas. Xiu pun memerintahkan untuk menurunkan Guansangnya karena dia akan mengumumkan posisi teratas, yang membuat para peserta memanggil nama si Jiang. Lalu ketua sekte Xuan Hui pun datang. Dia bilang ujian peri akan diputuskan oleh guru, yang dimana membuat para peserta tidak menerimanya karena si Jiang sudah memanggil makhluk rohnya dan mempunyai sepatu jiping, yang membuat ketua sekte Xuan Hui pun marah. Dia pun memasukkan para peserta yang memberontak ke manik-manik ruang angkasanya. 手，什么东西？空间珠，一旦被吸进去，就很难再出来了。 Para peserta pun ketakutan dan tunduk kepada ketua sekte Xuan Hui. Lalu dia pun membawa si Jiang pergi. 老夫走一趟吧。 Dan Part 4 pun selesai. Gue Nova Movie pamit undur diri dulu ya. Tapi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari Nova Movie.